itu bagus, tapi kalau kalian juga kehilangan nilai UTBK kalian, itu jauh lebih penting. Iya, Itu benar. jauh lebih Iya. rugi. Karena mau sepintar apapun kalian tadi, nilai prestasi itu nggak mau tahu. Iya. Nilai UTBK kamu berapa sekian, Iya. segini, mereka nggak bakal lihat nilai UN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mansa, kembali lagi bersama kami di podcast Man Kota Walks Mawek. Saya Anissa Azariza sebagai host pada episode kali ini. Nah, di sebelah saya ada tamu yang sangat spesial nih, yang beliau adalah salah satu pengajar dari bimbel terbaik dan terbesar di Indonesia. Oke, boleh Bang, ini perkenalan dulu dari bimbel mana namanya? Oke, nama abang Kaini Kisti ya, tapi biasa dipanggil sama orang-orang siswa-siswa itu Bang Kis. Dan juga abang sebenarnya abang bukan pengajar ya. Abang pernah ngajar tapi abang sebagai konsultan pendidikan itu. Itu aja sih. Abang alumni dari mana nih? Abang lulusan terakhirnya UMSU, bagian broadcasting dan psikologis komunikasi. Jadi Bang, kan kita nih baru melewati masa SNBP ya. Mm-mm. Dan kita lagi menuju masa UTBK nih. Iya. Jadi Bang, banyak banget nih yang masih belum tahu apa sih UTBK itu. Boleh nggak Abang jelasin apa yang orang harus tahu tentang UTBK? Oke, pertama-tama abang mau bilang gini ya, ini UTBK ya. Mungkin orang udah tahu nih garis formalnya, Iya. tinggal dilihat di YouTube mungkin. UTBK itu ujian tes berbasis komputer ya. Orang udah pada tahu nih. Tapi yang mau abang bilang di sini, kenapa sih edukasi UTBK itu penting ya? UTBK itu sebenarnya dasar atau pokok untuk kita tes sesuatu di universitas tertentu. Jadi itu penting banget. Karena undangan ini kan bisa abang bilang nih jalur keberhasilan yang kita nggak tahu ya. Iya. Lewatnya gimana, presentasi sekolah gimana. Jadi UTBK ini penting sebagai persiapan. Itu Oke. aja sih. Jadi kan pasti tuh siswa dan siswinya tuh punya strategi penting. Nah, menurut Abang nih, ada nggak sih Bang strategi yang sering disalahpahami oleh siswa dan siswi ini? Banyak banget kan pasti kesalahan-kesalahan kecil gitu. Misalnya dalam pengerjaan UTBK ya. Iya. Nah, jadi dalam UTBK nih, dia ada strateginya. Pertama dalam pengerjaan ya. Yang pertama itu orang banyak keliru. Contoh nih, orang ngerjain soal dari 1 sampai 10 misalnya. Ya. Mereka kan kesusahan nih di pertanyaan 1, 2, dan 3, dan 4. Mereka keliru di situ. Seharusnya mereka kerjakan dulu apa yang mudah. Itu strateginya. Mereka kerjakan dulu apa yang mudah. Karena kita nggak tahu kan, kadang pertanyaan 6 sampai 10 tuh mereka bisa semua. Jadi pertanyaan 1 sampai 5 tuh mereka bisa skip tapi tulis aja atau nggak ingat. Contoh, choice-nya misalnya ada 4 pilihannya. Pilih aja 2. Jadi nanti ketika waktunya udah mepet, ketika kita scroll balik, udah tuh kita tinggal milihin dari antara 2 itu aja. Berarti nggak boleh nge-stuck ya? Nggak boleh nge-stuck Iya, di satu jangan, nomor. kasihan. Karena waktunya kan berjalan. Oke, kesalahan apa sih yang sering banget siswa-siswi lakukan tuh pas kerjaan soalnya? Apakah di waktu atau di pemahamannya atau ada cap-cip-cup gitu kan banyak tuh kan? Nah, ini penting nih. Jadi, kebanyakan orang gagal dalam jalani tes. Kita nggak ngomong soal UTBK aja ya. Iya. Tapi spesifiknya kan UTBK nih. Iya. Kebanyakan orang itu ketika mereka salah ngerjain soal itu bukan karena mereka nggak pintar ataupun mereka nggak paham materinya. Jadi tubuh kita ini dinominasi dengan yang namanya IQ Iya. ataupun EQ. IQ kan kepintaran nih, sedangkan EQ kan kepintaran emosional. Iya. Jadi cenderung adik-adik kita ini atau orang-orang yang udah tes, mereka ini kurang percaya diri, terlalu terbeban dengan hari, terlalu terbeban dengan soal, terlalu terbeban dan gugup dengan apa yang mereka hadapi saat itu. Jadi apa yang terjadi kalau tubuh secara nggak langsung terlalu terbeban, responsif tubuh tuh bakal menghambat. Contoh, kita kalau mau makan ya makan aja, tapi kalau udah terlalu takut gemuk, takut ini, takut nanti muntah, takut nggak enak, apa yang terjadi? Makanannya dulu nggak selera Iya, kan? udah berhenti duluan ya. Jadi kita nggak perlu sampai harus terlalu gugup. Jadi menurut abang bahkan yang udah ngerjain UTBK tuh mungkin mereka belajar luar biasa tuh. Iya. Abang yakin mereka belajar itu luar biasa, tapi
karena gugup, nggak percaya diri, terlalu terbeban, jadi itu kesalahan fatal. Jadi mereka nggak bisa jawab soal. Waktu itu kan cuma lintasnya aja. Iya. Sedangkan mereka kan udah latihan, udah tahu dong Iya. mereka waktunya. Oke. Terus Bang, Abang menyarankan nggak nih siswa dan siswi lebih banyak latihan soal atau belajar konsep dulu nih? Jadi Atau dua-duanya? sama-sama penting. Ya. Cuman kita harus tahu yang pertama nih, Bang, mana penting sih Bang jawab soal atau konsep? Itu ya pertanyaannya. Ya. Kalau menurut Abang, sepengalaman Abang, dan pengalaman yang udah dijalanin, di mana-mana itu konsep dulu. Ya, konsep dulu berarti. Contoh, untuk tahu jalan itu kencang apa enggak, untuk tahu lari itu kencang apa enggak, kita harus tahu dulu cara pakai sepatu yang benar. Iya, benar. Ya, Nah, benar-benar. jadi percuma ya kita bahas tentang soal, tapi mereka nggak paham konsep. Itu namanya mereka terkejar ataupun terburu-buru karena soal itu sendiri, bukan karena mereka mampu dan paham. Oke. Bang, dulu kan kita tuh pernah UN kan? Ya. Apalagi di tahun depan kita bakal ada UN lagi nih, pemerintah adain UN. Nah, menurut Abang nih, gimana sih perbedaan yang paling terasa nih antara UTBK dan UN? Kan mereka tuh sama-sama berbasis komputer kan? Ya, perbedaannya tuh apa sih? Sebenarnya bedanya kita harus pisahin dulu ya. UN itu kan ujian nasional ya. Iya. Itu untuk sekolah itu sendiri, itu nilai kelulusan dan finishing terakhir di sekolah dong. Ya. Sedangkan UTBK kan untuk kita berbasis kita mau tes ke kampus ataupun ke tempat universitas impian kita. Kita harus pisahin dulu nih. Yang pertama, kalau kita bahas UN ya, UN itu kan sebelum UTBK. Iya, sebelum UTBK. Dan beberapa tahun kebelakang ini udah nggak ada kan, udah Iya, dihapuskan. udah dihapuskan. Jadi UN ini tadi perbedaannya apa ya? Jelas beda sama UTBK. Contoh nih, kebanyakan orang dulu euforianya. Kalau yang sekarang tuh yang menurut Abang ya, yang serius belajar itu yang mau ke kampus, ke dinasan, yang lain nganggap remeh semua. Rata-rata. Karena kenapa? Mereka nggak punya goals. Iya, benar. Mereka nggak punya goals nih. Iya. Nah, kalau mereka udah nggak punya goals, jadi mereka cenderung meremehkan itu. Karena UN udah dihapuskan. Contoh, yang mau belajar UTBK yang memang mau lanjut ke universitas impian mereka, yang nggak mau belajar, yang mungkin mau berdagang. Kita nggak ngomongin tanda kutip ya, kita nggak ngomongin usaha ataupun berdagang setelah SMA itu salah. Tapi kan kita konteksnya dalam pendidikan dong. Jadi UN itu tetap terpisah sama UTBK. UTBK ini nggak kalah penting. Contoh nih, Abang kasih analogi deh. Ujian UN SMP kan penting. Penting banget ya. Biarpun setinggi apapun. Iya. Tapi nextnya ketika mereka masuk SMA, sepintar apapun mereka UN, sepintar apapun mereka ngejalanin tugas di ujian nasional, jawab soal, kalau mereka bobrok, dinilai mau masuk tes SMA mereka nggak diterima dong. Iya, benar. Nah, jadi UTBK dan UN juga gitu. Jadi kalau kita bilang, Bang, kami fokus UN aja, biarpun kalian terlalu pintar di UN, nilai kalian terlalu tinggi, itu oke, itu bagus. Tapi kalau kalian juga kehilangan nilai UTBK kalian, itu jauh lebih penting. Iya, benar. Itu jauh lebih rugi. Iya. Karena mau sepintar apa dulu kalian tadi, nilai prestasi itu nggak mau tahu. Iya. Nilai UTBK kamu berapa, sekian, Iya. segini. Mereka nggak bakal lihat nilai UN kamu. Iya, sesuai diri sendiri lah Iya. ya. Jadi Iya. UTBK itu cukup penting. Mereka terpisah dengan UN. Oke. Terus Bang, coba nih Abang jelasin secara singkat tentang sistem UTBK tahun ini dan apa yang membedakannya dengan tahun lalu gitu. Ada perbedaan nggak? Atau soalnya tuh tetap sama gitu? Apa gimana? Sejauh yang Abang lihat, jadi UTBK ini kan salah satunya ya. Perbedaannya itu nggak jauh beda sama tahun lalu. Mereka tetap pakai sistem ujian yang sama, dengan sistem komputer dan soal yang sama, waktu yang sama. Cuman ada beberapa nilai yang dalam UTBK ini mulai hilang. Contoh nih, kedinasan. Di tahun lalu, kalau kita mau masuk STAN, kita mau masuk kedinasan, itu rata-rata mereka butuh yang namanya nilainya UTBK. Iya. Butuh, itu sangat butuh yang namanya nilai UTBK. Tapi di tahun ini, nilai UTBK untuk tes kedinasan itu ditiadakan. Wah. Jadi ini jadi suatu apa ya sebutannya? Jadi ini jadi suatu lonjakan baru yang bikin siswa ini kaget. Contoh nih, mereka kan udah persiapan untuk kedinasan UTBK. Iya. Ada yang udah masuk bimbel di sini, ada yang udah privat, ada yang udah belajar deh pokoknya. Udah ambisi banget lah. Tiba-tiba presentase untuk kedinasan itu nggak butuh nilai UTBK lagi.
Jadi itu kan buat mereka shock. Iya, shock banget. Jadi perbedaan yang signifikan itu menurut abang. Yang kedua, secara singkat menurut kedua yang ini tentang kalau UTBK ini kan cukup penting ya. Penting banget. Jadi kebanyakan orang itu ketika fokus dengan UTBK, mereka terlalu fokus dengan sistem. Iya. Mereka terlalu fokus dengan sistem. Apa sih bedanya tahun lalu? Nih, abang kasih tahu. Untuk tahun ini, sedata riset abang ya, itu untuk siswa UTBK itu dikurangin jadi 30%. Wah, tinggi banget ya. Nah, yang artinya penerimaan untuk mandiri itu lebih tinggi. Iya. Jadi apa artinya? Artinya itu kita peluang untuk lolos UTBK bukan cukup kecil ya, sedikit lebih kecil dari yang Iya. tahun lalu. Itu pengaruh sekali. Karena kenapa? Daya tampungnya udah berkurang, sedangkan daya tingkatan untuk belajar dan daya untuk masuk universitas itu semakin tinggi. Jadi Iya, mau nggak benar. mau mereka harus bersaing lagi, udah di SNBP Iya. mereka harus bersaing lagi di UTBK. Iya. Yang nggak lewat UTBK mau nggak mau kan di Mandiri nih. Iya, mandiri. Nah, jadi perbedaan yang signifikan yang perlu mereka tahu itu aja sih menurut abang. Oke. Terus Bang, hal kecil apa yang paling sering diremehkan tapi sebenarnya penting banget? Itu kan banyak banget kejadian di kelas 10, kelas 11 tuh kan. Itu gimana Bang? Hal kecil yang diremehkan ya. Iya. Tapi hal kecil yang diremehkan, pengenalan UTBK sejak dini. Kayak abang bilang barusan, Iya. kayak orang mau main sepak bola, orang mau wajib militer. Ketika kelas 12 mereka baru tahu, oh gini ya ternyata wajib Iya. militer. Oh begini ya ternyata main bola. Jadi mereka bakal bingung apa yang terjadi. Jadi tubuh secara responsif harus bekerja lebih keras. Iya. Tapi kalau mereka udah paham dari kelas 10, kelas 11, mereka nggak bakal bingung karena mereka udah tahu pengenalannya. Makanya saran abang untuk orang tua, untuk siswa, untuk kakak-kakak atau abang-abang yang punya adik di SMA, Iya. atau enggak yang punya sepupu atau keponakan di SMA, udah boleh sih untuk kenalin tentang UTBK itu sendiri. Iya. Gimana? Karena di UTBK banyak orang keliru gini. Abang nggak tahu di tempat lain ya. Iya. Tapi kebanyakan orang mikir ketika UTBK, contoh, buat apa sih orang belajar untuk UTBK? Belajar untuk UTBK itu penting. Tapi kalau di tempat abang, apalagi abang sebagai konsultan ya, itu ada namanya sales communication tentang pemikiran UTBK. Iya. Jadi sebelum mereka itu daftar, mereka belajar tentang UTBK, mereka ditanami dulu nilai-nilai pokok. Buat apa sih belajar? Iya. UTBK ini buat apa sih? Kalau kalian nggak sanggup ngerjain soal, solusinya gimana Iya, sih? kenalin dulu ya. Karakter mereka tuh Iya. rata-rata abang kenal. Misalnya dalam satu kelas yang kan banyak kelas-kelasnya nih, yang abang pimpin, yang abang kelola nih. Misalnya dalam satu pengenalan itu, abang tahu nih masing-masing dari karakteristik mereka. Jadi pengenalan itu yang paling penting. Kalau kita mau tahu kesalahan-kesalahan kecil apa yang kita ketahui, terus mereka tuh diajari juga gimana caranya untuk percaya diri. Balik lagi Iya. tadi kan, Iya, percaya diri itu tetap modal utama. Karena sebagus apapun kita, sekeren dan sepintar apapun kita, kalau kita nggak percaya diri, otak secara otomatis akan menutup. Iya. Mereka akan terbeban. Jadi apa yang kita nggak mengeluarkan 100% kemampuan kita. Iya, benar. Itu kesalahan kecil yang banyak kali orang nggak bisa untuk terapin itu sendiri karena mereka udah nggak percaya sama diri sendiri. Iya, bener banget. Oke Bang, tadi masalah percaya diri nih. Mm-mm. Jadi pastinya orang itu kan udah berusaha maksimal nih. Kayak Oke. kakak-kakak sekarang, abang-abang sekarang tuh udah belajar. Mereka tuh udah merasa, oh yaudah aku udah belajar nih. Tapi mereka tuh merasa masih ada yang kurang. Masih kurang percaya diri. Cara biar percaya itu tetap terus ada, konsisten itu seperti apa Bang? Gimana caranya? Jadi yang paling berat dalam hidup itu, Bang kasih analogi dulu ya. Yang paling berat dalam hidup itu bukan melakukan, tapi bertahan dengan apa yang dilakuin. Iya. Olahraga itu berat bukan larinya, tapi konsisten untuk ngelakuin itu setiap hari. Iya benar. Kebanyakan orang mikir mereka harus bertambah. Contoh, ketika mereka lari, mereka harus bertambah untuk lebih kuat tiap hari. Padahal enggak. Iya. Kita nih cuman harus tahu, kita harus ngulangin sesuatu itu setiap hari aja.
Iya, Itu benar. kita cuman harus ngelakuin sesuatu itu setiap hari. Contoh kayak seperti apa nih, kayak podcast kalian ya. Iya, podcast. Yang berat itu kan bukan ngejalanin ngetek kameranya, Iya, undang bukan. bintang tamu, Iya, bukan. bukan. Tapi yang berat itu konsisten untuk tim tetap kompak, Iya. komunikasi di grup tetap jalan, bener ya. Iya, benar. Relate untuk ngulik-ngulik tentang bintang tamu, Iya. ngulik-ngulik untuk tentang narasi temanya apa, sekreatif mungkin. Nah, konsisten itu yang paling penting dalam pendidikan, di dalam upaya lakukan apapun. Kenapa abang kasih analogi gini? Karena kalau abang kasih analogi ini belajar, mereka nggak bakal masuk. Mereka udah belajar, dikasih Iya. analogi tentang belajar juga. Ayo belajar yang semangat, kamu bisa. Nggak bakal masuk. Iya. Nggak semua orang itu yang sholat 5 waktu bisa dikasih paham sama analogi yang Iya. sama. Contoh nih, orang tua kita, mereka udah capek jalanin hidup. Iya. Mereka bisa dengan mudah mungkin bilang, sholat 5 waktu, efeknya gini-gini, jamaah Iya. di masjid untuk yang laki-laki. Mereka bisa dengan mudah bilang, karena mereka udah ngelewatin hal-hal yang mereka laluin dulu. Iya. Tapi nggak semua orang kan bisa dikasih analogi gitu. Iya, nggak bisa. Jangan kan sholat 5 waktu, mungkin ada yang sholatnya cuma 4 waktu. Jadi Iya. gimana sebenarnya, lebih tepatnya gimana sih cara tanamin sesuatu yang mereka nggak suka? Abang ada tips nih. Salah satunya belajar Pomodoro. Jadi abang kurang setuju ya belajar door ke door itu, karena tadi kan kayak kamu bilang mereka udah belajar, Iya, mereka udah mereka belajar. udah belajar maksimal, udah sekolah, mereka udah belajar, Iya. udah gini-gini. Makanya abang bilang yang penting itu bukan kuantitas, tapi kualitas. Iya. Yang penting itu bukan sekeras mungkin, tapi sepintar mungkin. Jadi ini harus dipisahkan. Kebanyakan orang sekarang cuma jalan lurus. Kamu mau tes polisi, kamu harus gini-gini. Iya, iya. Enggak, kita banyak cara untuk jadi pintar. Iya. Contoh dalam UTBK tadi, yang penting itu kan kualitas ya. Iya. Kualitas untuk percaya diri, kualitas untuk belajar. Ada namanya sistem Pomodoro. Pomodoro ini belajarnya, kalau dari sistem yang abang kaitkan dengan anak-anak, dengan kalian, kalau kalian belajar dalam 1 jam full ya, Iya, full. full ya, dalam Iya, 1 full. jam full, ada yang 2 jam full mungkin, Iya, ada yang- banyak orang iya. gitu. Kalau abang nggak pakai sistem itu, ini abang membenarkan bukan untuk orang lain ya, tapi untuk diri abang sendiri, dan ini udah terbukti ampuh karena yang bilang ini bukan abang. Penelitian ini ditemuin tahun 1980 kalau nggak salah abang, pakarnya ada. Jadi Pomodoro ini sistem belajar 20 menit Iya. atau 25 menit, break 5 menit. Terserah breaknya itu mau adik minum, mau kamu Iya. makan, mau kamu makan coklat, terserah. Wajib break Iya. 5 menit, lanjutin lagi, ngulangin seperti itu sampai 3 atau 4 kali. Lebih efektif nggak? Udah pasti. Terus yang kedua, jauhi distraksi. Distraksi itu hal yang mengganggu kamu. Iya. Kalau abang yang mengganggu ketika abang lagi belajar tuh handphone. Iya, handphone tuh Kalau- umum Iya. banget ya. Ya, itu handphone. Kalau abang ya, kalau Iya. abang. Karena handphone ini mengganggu sekali kalau untuk belajar. Nah, Benar. jadi kalian ini bisa join ini. Nah, ketika kalian istirahat, kalian bisa break. Ketika break tadi 5 menit, Iya. kalian bisa lihat handphone. Nah, jadi ketika kalian lihat itu, ketika kalian gunain sistem belajar kayak gini, Iya. ini untuk siapapun ya, termasuk untuk anak SD. Insya Allah ya, abang jamin, Iya. kalian bisa 2 kali lebih cepat daya tangkapnya. Kalian belajar Iya. ujian, kalian ngafal di rumah ngaji, belajar kitab. Iya. Ketika kalian belajar kayak gitu, itu bakal, kenapa? Tubuh ini relax. Iya. Jadi tubuh ketika relax dia bisa menampung daya tahan ataupun daya ingatan itu lebih dalam. Iya. Jadi makanya bilang jangan fokus dengan hal besar, fokus dulu dengan hal-hal kecil. Karena ada namanya buku Atomic Habit tentang kebiasaan kecil Iya. bisa merubah hal besar. Iya, benar. Itu salah satunya yang abang tekunin. Jadi dulu adalah pemahat batu dipukul sekali, dipukul 22 kali, dipukul sampai 99 kali, dipukul angka 100, Iya. batu ini hancur. Wah. Oke. Ya, Banyak ya. orang bilang itu hancur karena pukulan ke 99. Oke. Banyak orang bilang itu hancur karena pukulan ke 100. Iya. Pemahat itu bilang tidak, itu hancur di pukulan pertama. Untuk kalian, kita untuk ngelakuin hal-hal besar, kita harus mulai dengan satu langkah kecil. Iya, benar. Simpel itu. Tapi berat. Nah, Iya. makanya konsisten itulah yang penting tadi. Iya, benar banget. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pasti Abang kan sebagai konsultan nih pernah
ada murid atau siswa-siswi itu yang curhat nih atau berbincang kan, dan abang pernah nggak dapetin siswa-siswi yang udah mau hampir menyerah gitu? Solusi abang untuk itu apa? Oke. Yang abang lakuin? Pernah nggak ya pertanyaannya? Banyak. Banyak Ada yang nangis, ada yang bahkan nggak sekolah sampai 1 bulan, ada yang bahkan mereka nggak sekolah tapi mereka les, ada juga kadang mereka nggak les sampai mereka sekolah, itu banyak. Jadi setelah kenapa? Jadi di ruang guru itu, khususnya di tempat abang bekerja, kenapa abang bilang tadi abang paham karakter mereka? Rata-rata mereka dekat sama abang. Iya, perkenalan tadi ya. Iya, mereka deket sama abang sampai abang tahu karakter mereka. Bahkan orang tua mereka tuh sering tanya sama abang, karena abang deket sama mereka. Karena kayak abang bilang ya, yang abang ngajarin itu bukan tentang belajar. Abang lebih ke konsep tadi. Iya. Kalau hari ini kamu nggak sanggup belajar, kamu kenapa? Kamu harus bilang sama abang. Kalau hari ini kamu datang telat, kamu kenapa? Kamu harus bilang sama abang. Nggak ada yang namanya sistem bagi abang itu untuk door ke door harus belajar terus, enggak. Kenapa abang tahu karakter itu penting? Itu namanya mental. Iya. Gak semua orang hari moodnya itu bagus. Jadi kebanyakan orang kayak gitu, mereka ngobrol-ngobrol sama abang. Ada yang maaf cakap, ini ada yang broken home ya. Iya. Ada yang orang tuanya dari segi banyak dong tentang keluarga mereka, tentang kepribadian mereka. Mereka bilang sama abang, tapi abang nggak pernah ungkapin keluar ya selain mereka. Jadi abang sering curhat-curhat juga sama mereka, tapi di jam kerja. Mereka juga curhatnya bukan curhat yang nggak penting. Mereka tuh konsultasi tentang di ruang guru tuh ada di luar jam les. Abang punya hak. Abang punya waktu untuk mereka mau konsul sama abang. Contoh nih, ada beberapa dari orang tua yang anaknya mengalami sedikit masalah mental ya, kurang percaya diri. Mereka tuh konsul sama abang di setiap hari Sabtu atau Minggu. Tempatnya itu abang tentuin, misalnya biasanya abang sering di coffee shop. Coffee shop. Jadi di situ abang nggak tanya tentang belajar dulu, abang tanya tentang problem solving di diri mereka. Kalau kita udah tahu problem solving di diri kita udah tahu masalahnya di mana. Iya, benar. Kamu nggak datang sekolah, jadi mereka nggak mau belajar di sekolah matematika. Jangan ditanya kenapa malas belajar, kenapa gurunya kayak gini. Masalahnya bukan di situ. Masalah itu di akarnya. Kamu kenapa di rumah? Itu dulu. Udah beres di rumah, baru di luar. Kamu kenapa di luar? Oh enggak bang, ternyata aku punya teman-temannya gini-gini. Nah, jadi faktor yang bikin orang nggak mau belajar itu banyak. Jangan langsung to the point ke gurunya ya. Karena abang yakin setiap guru tuh udah kasih yang terbaik. Dengan ribuan siswa yang udah mereka ajarin, pasti mereka udah kasih yang terbaik. Nah, jadi yang paling penting itu tetap problem solving di diri kalian, di diri abang, itu harus kita pahamin. Itu yang paling penting. Oke bang, seperti tadi pembahasan kita tentang curhat-curhat itu, seberapa penting peran dan dukungan dari orang sekitar, kayak teman, guru, terus keluarga juga yang paling dasar itu. Itu nomor 1 ya. Dukungan ataupun apresiasi dari orang terdekat, salah satunya kan orang tua, kawan dekat, atau enggak kayak keluarga, itu tetap nomor 1. Kenapa? Karena tanpa dukungan mereka kita ini nggak bisa apa-apa. Kayak abang bilang nih tadi, ada yang namanya penelitian dari Richard Lee itu. Di presentasenya ini nggak valid, abang yakin, abang lihat di KNDC. Mereka itu bilang si Panse itu lebih tinggi IQ-nya daripada penelitian orang Indonesia. IQ-nya. Di Indonesia juga dipresentasikan IQ orang Indonesia itu lemah. Lemah banget. Rendah. Nah, tapi ini yang kamu sudah bang ya. Kenapa bang suka belajar? Kenapa bang suka mendengar? Cara raih ilmu itu banyak. Abang dulu nggak suka baca, tapi belum suka mendengar. Makanya abang tularin energi positif abang tuh dengan duduk dengan orang-orang yang berilmu. Karena abang nggak bisa ngebaca, abang males, jadi abang suka mendengar. Itu salah satu cara kita turunin ilmu. Nah, dukungan itu kita balik lagi tadi ya, kenapa IQ ya? Kenapa IQ itu dibilang kita rendah? Menurut abang, kalau selamanya orang tua atau keluarga menilai kita dari IQ, itu nggak adil. Nggak adil banget ya. Itu nggak adil. Itu salah satu, karena dalam otak kita ada namanya mindset.
Iya, benar. Grow mindset. Grow Iya. mindset itu berpikir secara kritis gimana pertumbuhan ke depan. Jadi kalau kita presentasikan tentang tes IQ-nya, mungkin ini bisa aja rendah, tapi grow mindset itu pengaruh utama dalam hidup. Iya. Jadi kalau misalnya nih, misalnya kayak adik kita nih, ketika tes IQ atau apapun pelajaran di sekolah, dia rendah nih IQ-nya, Iya. misalnya ya. Iya. Nah, tapi orang tua kan nggak yakin, Iya. kamu kok nggak pintar, kamu kok Iya, nggak kayak banyak kakak, yang meragukan ya. kamu kok nggak kayak kakak, kamu kok nggak sepintar ini di Iya. matematiknya. Nah, dia secara spontan bakal merasa kurang percaya diri. Iya. Kalau udah kurang percaya diri, nggak ada dukungan juga, mereka bakal nggak mau belajar. Karena panutannya kenapa IQ? Tapi kalau mereka punya mindset, grow mindset itu, mereka nggak terpaut sama IQ. Iya. Jadi mereka terus belajar sampai mereka temuin sesuatu sesuai goals mereka. Kalau mereka mau pintar berenang, dinilai dari satu pelatih, Iya. ketika tes, bisa aja mungkin ketika tes dia kurang pemanasan, dia pegel, dia nggak suka Iya. berenang. Bisa aja kadang dia lagi cedera, Iya. bisa aja kadang di rumah dia lagi banyak masalah. Iya. Dari hal-hal kayak gitu dinilai, kan udah nilai dia cuma 65. Iya. Orang tua, saudara, bakal kau dekat, bakal ingat itu terus, bakal nilai dari dia nggak bisa berenang. Iya. 65, apa sih efeknya ke si anak? Dia bakal ragu dengan diri dia. Tapi kalau dia punya grow mindset, dia bakal terus update. Contoh, makanya tadi terhubung nih. Iya. Penting nggak punya kawan ataupun orang tua yang mendukung? Iya. Nah, contoh orang tua kedua, kalau dia tahu anaknya nggak mampu kayak tadi, dia nggak terpaut dengan itu. Iya, benar. Atau kakaknya paham, Iya. abangnya, dia bakal mikir gini, oh kamu nilai berenangnya segini, nggak apa-apa kok, Iya. kemarin kamu karena kelelahan. Iya. Oh nggak apa-apa kok, mama yakin kalau kamu kayak gini, kamu terus belajar, kamu terus 2 kali lipat Iya, lebih benar. ekstra, kamu bakal bisa lebih kayak mereka kok, nggak harus sini kok Iya. kamu suksesnya. Itu peluang yang sangat besar, dan itu yang harus ditanamin dari setiap kawan yang ada. Kayak kawan-kawan yang nggak ada, dia nggak lulus nih, nggak bisa. Kita harus, makanya aku bilang tadi, energi positif itu ditularkan dengan lingkungan. Iya, benar banget. Dulu abang waktu sekolah, abang nggak jago, tapi abang nggak mau buang-buang waktu. Iya. Cuman ketika abang belajar, kawan di tongkrongan abang ini kan nongkrong, abang suka Iya. nongkrong nih dari dulu. Ketika mereka belajar, abang kaget ketika kami pergi les. Loh, kok mereka terlalu bahaya ya? Iya. Ketika les mereka terlalu bersemangat. Energi itu kan abang merasa, oh ini penempatan. Iya. Penempatan posisi kamu, adaptasi posisi itu adalah nomor 1 deh. Iya, benar banget. Itu adalah nomor 1. Jadi kalian harus tahu kapan harus main, kapan harus nongkrong, Iya. kapan harus belajar. Nggak harus belajar tiap hari. Tubuh juga harus ada waktu main, waktu istirahat, waktu makan. Berarti pentingnya membagi waktu itu. Itu sangat iya. penting. Manajemen waktu itu pertama. Makanya Iya, kalau baik. nggak ada dukungan dari orang tua dan Iya. orang sekitar, kita bakal down. Iya, benar banget. Oke, untuk penutupan nih kita akan kasih pertanyaan untuk Bang Kis ya. Bisa nggak Bang kasih satu kutipan atau kalimat untuk motivasi kepada calon UTBK dan atau next generation-nya nih? Boleh nggak? Kalau untuk ini satu kutipan ya, tapi Iya. ini untuk generasi juga, untuk UTBK, kutipannya gini. Kalian yang hari ini, ketika besok kalian menangis, itu karena kalian yang 2-3 tahun yang lalu. Tapi kalian yang hari ini, ketika kalian ketawa, ini karena kepedihan dan kedisiplinan yang kalian lakukan 2-3 tahun lalu. Manusia bakal menangis ketika mereka mendapatkan hasil yang tidak puas. Menangis itu perlu. Menangis itu penting. Menangis itu penting dalam proses. Hasil biar Allah yang tentuin. Iya, benar. Tapi kalau ke dalam proses kita nggak punya usaha apapun, siap-siap aja. Hasilnya itu bakal buat kita menangis dan menyesal. Itu aja sih. Boleh nggak nih Bang kasih pesan dan harapan buat podcast Man ke depannya beberapa tahun lagi gitu? Oke. Harap pesannya apa ya? Kalau pesannya sih menurut abang ini udah cukup oke ya. Iya. Dengan kalian yang masih kelas 10, kelas 11 sudah sekreatif ini untuk itu yang abang maksud di grow mindset, untuk kalian terus kalian kasih nampak nih bahwa Man itu punya kreativitas tentang Iya. podcast. Jadi harapan abang ini harapan abang satu aja sih, konsisten. Iya. Bercuma dibilang sama pakar terbaik ini kayak gini segala macam. Kalau kalian nggak konsisten, kalian nggak disiplin, kalian memang harus ngelakuin ini bakal Iya. penuh
kesedihan ini. Nanti kalian bakal ada titik-titik kalian ada yang nggak semangat, Iya. ada yang keluar, Iya. ada yang terlalu sibuk. Jadi disiplin. Disiplin Iya. itu nggak mengekang. Disiplin itu nggak mengekang. Disiplin itu membebaskan. Kalau kita main piano dari kelas 10 kelas 11, Iya. ketika kelas 12 kita bakal mahir. Iya. Tapi kalau kita bolos-bolosan, kita nggak masuk, kita nggak memperdalami, kelas 12 kita masih bisa belum main piano. Iya. Disiplin itu nggak pernah mengekang. Disiplin itu Iya. nanti misalnya. Oke, mau bilang apa tuh? Konsisten, disiplin, Iya. energi positif itu hal yang utama. Oke, terima kasih buat Bang Kis yang sudah hadir ke podcast Man kali ini. Dan buat para penonton, jangan lupa like, komen, dan share juga. Dan tekan tombol loncengnya biar nanti menantikan terus podcast Man. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.